Halo Sobat Itres, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan makin tangguh sebagai warga negara yang sadar data dan peduli pembangunan ekonomi bangsa. Kembali lagi di Bakso, bincang santai, knowing our stakeholder. Ruang ngobrol ringan tapi penuh makna. Tempat kita kenal lebih dekat dengan para mitra strategis Kanwil Dijen Perbandaran Provinsi Sumatera Selatan. Saya Beni Seprialdi, siap menemani Sobat Interest di season kedua, episode pertama kali ini. Dan episode ini sangat spesial karena kita akan bahas agenda besar yang hanya datang satu dekade sekali, tapi dampaknya bisa kita rasakan berpuluh-puluh tahun ke depan. Nah, Sobat Interest, kepikiran nggak sih dari mana pemerintah tahu berapa jumlah pelaku usaha di Indonesia? Berapa kontribusi UMKM di tiap daerah? Dan kenapa data itu penting banget untuk menyusun kebijakan ekonomi? Semua pertanyaan itu akan terjawab lewat satu agenda besar yang datang hanya dalam 10 tahun sekali, yaitu sensus ekonomi di tahun 2026. Sensus ini bukan sensus biasa, tapi merupakan fondasi penting untuk menyusun arah pembangunan ekonomi nasional, berbasis data yang faktual dan komprehensif. Nah, tema kita hari ini adalah Sensus Ekonomi 2026, menyusun data untuk ekonomi yang lebih baik. Kita akan kupas bersama apa itu sensus ekonomi, siapa saja yang akan didata, dan bagaimana hasil sensus itu membantu daerah menyusun strategi pembangunan ekonomi ke depan. Pada kesempatan ini sudah hadir dan kita datangkan narasumber yang sangat luar biasa. Gimana? Yaitu Bapak Muhammad Wahyu Yulianto SSI SSD MSI selaku Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Pak Beni. Semoga selalu sehat ya Pak Wahyu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas undangannya nih. Makasih Pak, kita sudah bergabung di podcast kami. Jadi tadi saya sudah prolog sebentar Pak. Oh, iya. Nah, kita sebelum masuk ke topik utama, kadang-kadang kita pengen bertanya nih, BPS itu apa? Iya. Kadang-kadang orang masih menyingkat Biro Pak. Iya. Biro Pusat Statistik, dia masih ada kepalanya lagi. Gitu. Nah ini sekarang kita pengen kenal dekat nih dengan BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi apa sih Pak tusi atau tugas pokok dan fungsi utama daripada BPS itu? Dan apa sih yang dilakukan BPS dalam mendukung kebijakan pemerintah? Oke, terima kasih Pak Beni. Sobat Data, terima kasih sekali lagi atas undangannya kepada kami BPS Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan terkait dengan tadi temanya adalah Sensus Ekonomi 2026. Mudah-mudahan kegiatan positif ini bisa memberikan satu informasi yang penting bagi Sobat Data semua terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan di tahun 2026 ke depan. Dan terkait dengan BPS, tadi Pak Beni menanyakan apa sih BPS, apa sih tugasnya. Betul Pak Beni, terkadang masih ada orang yang menyebutnya Biro Pusat Statistik, bahkan mungkin salah penyebutan BPJS karena mirip-mirip gitu. Ya, BPS adalah Badan Pusat Statistik yang merupakan lembaga non-kementerian ya, yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan statistik. Ada tugas pokok yang kita lakukan, yaitu melakukan kegiatan sensus dan survei sebagaimana landasan hukum ya, amanat undang-undang nomor 16 tahun 97 tentang statistik, kemudian juga
ada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik. Jadi tugas pokok BPS adalah melakukan kegiatan sensus dan survei untuk menyediakan data-data statistik yang akan digunakan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, ataupun evaluasi pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Jadi kegiatan-kegiatan kita ya utamanya adalah kegiatan statistik dasar, sensus. Sensus itu dilakukan 10 tahun sekali. Ada 3 sensus yang dilakukan oleh BPS, yaitu sensus ekonomi, kemudian sensus pertanian, dan sensus penduduk. Dan masing-masing sensus ini punya ciri tersendiri. Biasanya dilihat dari angkanya, tahunnya. Kalau angka 0, biasanya sensus penduduk. Kalau akhirannya 3, itu sensus pertanian. Nah, kalau akhirannya 6, itu sensus ekonomi. Dan baru saja di tahun 2020 kita melaksanakan kegiatan sensus penduduk. Di tahun 2023 kita melaksanakan kegiatan sensus pertanian. Dan di tahun 2026 nanti kita akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi. Ya, peran BPS tentunya banyak sekali tadi. Dengan data-data yang dikumpulkan, kemudian kita rilis, itu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan, ya, kemudian menentukan target-targetnya ke depan. Gitu. Karena dengan basis data merupakan satu fondasi yang kuat untuk perencanaan, sehingga tentu BPS punya satu komitmen bertanggung jawab terkait dengan keakuratan data yang dihasilkan oleh BPS. Itu Pak Bin. Baik Pak, jadi kalau kita lihat tadi apa yang Bapak sampaikan ada 03 di tahunnya Pak ya. Ya, simbolnya 2002. bisa cepat diketahui oleh sobat data ini. Ya, Oh, kalau 0 berarti ini sensus penduduk nih, pertanian. 2010, 2020, nanti 2030 gitu. Jadi nanti 2030 penduduk, 2033 itu pertanian Pertanian lagi. lagi. 2036 baru Sensus ekonomi. Oh iya. Baik Pak, menarik sekali. Nah, kita langsung aja Pak ya ke topik utama kita, yaitu sensus ekonomi. Apa itu sih Pak sensus ekonomi? Ya. Dan kenapa sensus ini dianggap sangat penting? Ya. Sensus merupakan satu, sebelum saya mengupas tentang sensus ekonomi, sensus itu merupakan satu kegiatan yang sangat penting dan memang disarankan oleh PBB bahwa setiap negara itu minimal melakukan kegiatan sensus apapun itu minimal 10 tahun sekali. Dan sensus ekonomi ini kenapa diperlukan? Karena di dalam sensus ekonomi kita akan melakukan pendataan secara lengkap, mengidentifikasi setiap unit-unit usaha di satu wilayah. Unit usahanya itu ya di setiap sektor usaha kecuali sektor pertanian. Karena tadi sektor pertanian sudah kita lakukan sensusnya tersendiri, yaitu di tahun 2023. Nah, selain sektor pertanian, kita lakukan pendataan lengkapnya melalui sensus ekonomi. Nanti dari sensus ekonomi juga akan kita identifikasi skala usahanya. Ada yang usaha mikro, kecil, menengah, besar, ya. Pak, nanti tentunya akan menjadi satu basis data yang lengkap, ya, untuk perencanaan dan bisa mengidentifikasi unit-unit usaha sampai terkecil, bahkan ada geotaggingnya. Di mana ini apa pelaku usaha ini, yang UMKM ini. Dan titik-titik usahanya juga secara lengkap kita sampaikan. Ya, manfaatnya ketika kita bisa melihat secara utuh pelaku-pelaku usaha, kita bisa mengidentifikasi ya potensi ekonomi di satu wilayah, satu kabupaten ataupun di satu provinsi. Oke, baik Pak. Jadi yang di sensus itu tidak hanya perusahaan-perusahaan dengan skala besar, ya Pak. Nah, Tapi menengah, UMKM, tapi juga UMKM. Pedagang kaki lima juga Pak. Betul, pedagang kaki lima, Iya. pedagang asongan. Jadi semua
pelaku usaha baik dari skala kecil sampai skala besar Iya. itu semua dilakukan Bahkan sensus. sekarang usaha-usaha yang berbasis teknologi informasi seperti konten kreator, Ya. kemudian e-commerce juga Ya. sekarang kita data secara lengkap. Karena orang pelaku usaha yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya stay pada toko tertentu, tapi mereka juga bisa melakukan usaha dimanapun dengan sistem teknologi yang sekarang kekinian lah, tadi Kekinian. e-commerce dan sebagainya. Ya Pak, baik. Jadi Pak, kalau kita melangkah, ini pasti pelaksanaannya di tahun 2026 ya, Pak, ya? 2026. Ada nggak Pak tahapan-tahapan pelaksanaan atau persiapan menjelang kita melakukan sensus itu Pak? Nah itu yang apakah ada strategi khusus dalam melakukan pengumpulan data buat pelaku-pelaku usaha itu Pak? Ya, jadi memang karena sensus ini kegiatan yang cukup besar, ya, menyeluruh setiap unit usaha, jadi persiapannya pun tentu harus matang. Sebelum melakukan kegiatan sensus di tahun utamanya, misalkan tahun 2026 nanti, kita sudah mempersiapkan sejak tahun 2024. Yang pertama adalah mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan apa sih nanti yang akan kita dapatkan dari sensus ekonomi 2026. Kita melakukan FGD ya dengan berbagai macam stakeholder. Kita ingin loh misalkan untuk sesuatu yang sifatnya update terkini usaha-usaha berbasis digital sehingga nanti akan tertuang dalam satu kuesioner kita ke depan. Makanya di tahun 2024 kita melakukan FGD sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pemerintah, apa yang ingin kita dapatkan di tahun 2023. Kemudian kita lakukan persiapan-persiapan lainnya, yaitu misalkan uji coba, ya uji coba. Nah, kemudian di tahun 2025 ini kita juga melakukan update terkait dengan wilayah kerja statistik. Nah, mengapa kita perlu melakukan pemutakhiran wilayah kerja statistik? Jadi Sobat Data, ini BPS memang diberikan tugas yang sangat penting terkait dengan perstatistikan. Jadi untuk menghasilkan data yang akurat, salah satunya juga bagaimana mengidentifikasi wilayah-wilayah kerja terkecilnya. Supaya nanti ke depan tidak boleh petugas itu double counting atau mereka itu melakukan pendataan di wilayah lain selain penugasannya. Jadi kita melakukan proses pemutakhiran terkait dengan wilayah kerja biasanya nih seperti LT atau SLS satuan lingkungan setempat. Kita identifikasi Pak, apakah ini betul LT1, LT2 misalkan. Batas-batasnya mana saja nih. Jadi untuk persiapan ke depan sehingga nanti akan terlihat petugas itu mendata di satu wilayah, oh ini kamu nggak boleh melewati batas-batas wilayah. Kemudian nanti diidentifikasi juga berapa sih muatan-muatan usahanya. Ini kaitannya nanti dalam rangka membagi wilayah tugas dari para pendata. Itulah keakuratan itu kita mulai sejak awal ya, sebelum pelaksanaan kick off-nya nanti di tahun 2020. Bahkan ya sekarang kita juga melakukan sosialisasi, mengkampanyekan terkait dengan sensus ekonomi, dan saya terima kasih sekali ada forum Bakso ini yang tentu bisa membantu BPS untuk mensosialisasikan terkait dengan kegiatan besar yang akan kita lakukan di tahun 2026 nanti. Ya Pak, jadi di sekarang kalau di tahap 2025 ini tahap sosialisasi ya Pak ya? Ya. Apakah ada peran masyarakat dalam rangka persiapan ini Pak? Apa peranan masyarakat di sini? Ya, tentunya peran masyarakat sangat besar ya kita harapkan. Yang pertama, apabila mereka memang pelaku usaha nantinya, ya harapannya mereka awareness lah nanti ya ketika ada petugas kita datang ke depan, sambut dengan baik, jawablah dengan benar ya, tanpa ada rasa takut ya. Kemudian untuk masyarakat umum ya yang mungkin bukan pelaku usaha ya ikut mendukung, menyampaikan mungkin ke tetangganya, ke lingkungannya ya, ikut mengkampanyekan
bahwa kegiatan besar ini adalah kegiatan negara yang nanti outputnya untuk baik untuk satu informasi kinerja ekonomi di satu wilayah untuk pembangunan ke depannya yang lebih baik lagi, sehingga peran-peran aktif masyarakat ini sangat kita butuhkan, ya, baik itu tadi pelaku usaha maupun masyarakat lainnya. Baik, itulah Sobat Intens. Tadi disampaikan apa yang perlu dilakukan. Jadi jangan disangka nanti ketika BPS melakukan survei itu seperti nanti ada mencari data kayak mau nagih pajak Ya, gitu ya, itu. Pak ya. Jadi itu sudah disampaikan oleh Pak Wahyu. Baik Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa kegiatan ini juga dilandasi atau menggunakan yang namanya teknologi Ya, atau platform digital. ya. Nah, aplikasi dalam rangka mempermudah proses sensus ini. Kira-kira aplikasi atau teknologi yang digunakan oleh BPS dalam rangka melakukan sensus itu bisa familiar atau yang gampang diakses oleh masyarakat. Ya, memang sekarang kan tipe-tipe responden cukup banyak ya. Ada yang mungkin kelas-kelasnya di pedesaan, ada yang juga di perkotaan, Ya. mungkin yang sudah melek data, tentu di tengah kesibukan, apalagi para pengusaha-pengusaha. Sehingga kami dari sisi BPS juga mempersiapkan bagaimana sih untuk mempermudah ketika proses pendataan ke depannya. Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi digital. Ya, kami sudah tidak lagi menggunakan kuesioner-kuesioner yang berupa paper. Jadi paperless sekarang. Kita lebih pada ke istilah kita sebutnya adalah CAPI. Jadi Computer Assisted Personal Interviewing. Jadi ada satu aplikasi nanti kemudian di-input di gadgetnya para petugas ya. Jadi petugas nanti ketika mendata sudah mewawancarai langsung menggunakan HP-nya mereka ataupun tablet mereka, dan ketika ditanya ya langsung terinput secara langsung, nggak menggunakan pensil untuk dicatat lagi, dan ini tentu akan lebih efisien ya dari sisi penggunaan instrumennya maupun dari pemanfaatan waktunya. Kemudian bagi perusahaan-perusahaan yang besar ya yang mungkin ya punya keterbatasan waktu untuk kita temui dan sebagainya, ada yang namanya KEWI, web dengan web. Jadi kita sampaikan dengan email, nanti ada linknya ya, nanti mereka bisa menginput kapanpun ya mereka punya kesempatan. Dan inilah hal-hal yang dalam rangka mempermudah dalam pendataan sensus ekonomi ke depannya. Dan petugas kami juga kita latih, Pak. Jadi nanti dua sisi. Dari sisi petugasnya juga sudah paham ya terkait dengan aplikasi yang digunakan. Nanti ketika menyampaikan ke responden juga, apabila responden ingin menginput sendiri juga petugas menyampaikan, oh ini caranya, lebih mudah sehingga menginputnya. Sangat luar biasa, Intes. Jadi sudah disiapkan bagaimana kalau masyarakat yang awam pun bisa melaksanakan survei itu, gitu ya Pak ya. Ya. Jadi kita sudah berbicara persiapan, pelaksanaan, dan sekarang kami mau bertanya mengenai hasilnya Pak, nanti setelah hasil sensus ekonomi ini. Sensus ekonomi nanti akan digunakan untuk siapa Pak? Untuk apa dan untuk siapa? Nah, apakah hanya untuk keperluan pemerintah atau juga untuk masyarakat atau pelaku usaha itu sendiri? Jadi kan kita survei, pelaksana kita siapkan sosialisasi survei, kita siapkan dengan teknologi informatikanya, kita siapkan pelaksanaannya, kemudian hasilnya ini nih sudah keluar di surveinya seperti ini. Nah, ini untuk siapa Pak manfaatnya? Apakah hanya untuk pemerintah saja? Atau mungkin pelaku usaha juga merasa diuntungkan juga nih hasil survei yang sudah dihasilkan oleh BPS bisa mereka gunakan sebagai pedoman mereka. Ya, Silakan Pak. Ya, makasih.
Jadi Pak Beni, data-data yang dihasilkan dari sensus ekonomi tentunya bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh elemen, baik itu pemerintah, ya masyarakat umum, para akademisi, para dosen, kemudian peneliti-peneliti yang lain. Jadi misalkan untuk pemerintah tentunya ya bisa mengidentifikasi satu kebijakan bagaimana pengembangan ekonomi ke depan, ya. Karena dengan informasi yang didapatkan dari sensus ekonomi, ternyata kita melihat nih potensinya, ya kan? Jadi ada kebijakan untuk bagaimana meningkatkan apa namanya ekonomi ataupun menggali sumber-sumber ekonomi yang baru. Kemudian juga untuk para UMKM, ini juga untuk melihat potensinya ternyata di satu wilayah kok banyak ya usaha sektor perdagangan, misalkan perdagangan sembako. Oh ternyata di wilayah ini kok kurang ya. Berarti kan ada bisa memanfaatkan dari informasi terkait dengan berapa banyak sih pelaku usaha di setiap sektornya. Tentunya kan itu kan bisa menjadi peluang ya yang bisa memanfaatkan data tersebut gitu. Kemudian tentunya bagi para akademisi ya data-data mikro kita bisa diulas, bisa diolah untuk melihat misalkan apakah memang masyarakat sudah aware ya UMKM itu menggunakan digital, bagaimana sih proses pemasarannya ya UMKM kita misalkan di satu Sumatera Selatan kecenderungannya ya ingin diteliti nih apakah mereka sudah hanya manual saja jualnya atau lebih banyak memang sudah menggunakan teknologi menjual secara online. Ya, yaitu kemudian tentu bagi para investor itu tadi ya untuk perusahaan-perusahaan besar, oh ternyata ada potensi apa namanya di satu wilayah misalkan pertambangan ya, kemudian konstruksi, ada pergudangan sehingga untuk tadi peluang-peluang investasi ya untuk perusahaan-perusahaan besar yang ada di satu wilayah. Jadi pemanfaatan data sensus ekonomi itu seluruh lapisan masyarakat bisa memanfaatkan. Makanya sekali lagi kami dari BPS terkadang merasa miris kalau data hasil sensus kita itu tidak diketahui bahkan tidak dimanfaatkan gitu. Karena sebenarnya data yang kita hasilkan begitu lengkap ya mengidentifikasi setiap unit-unit usaha UMKM. Kemudian bagaimana outputnya, bagaimana omsetnya, bagaimana kendalanya, ya harapannya itu menjadi satu informasi untuk ya sesuai dengan harapan dari itu tadi pengguna data kita gitu, untuk meneliti kah, untuk berinvestasi kah, untuk mengembangkan usaha kah. Makanya tadi dalam persiapan sensus ekonomi ya 2 tahun sebelumnya kita melakukan FGD untuk menyaring apa sih ya output yang diinginkan dari sensus ekonomi 2026 sehingga nanti akan tertuang dalam kuesioner kami ya di dalam pertanyaan-pertanyaan nanti sehingga nanti itu akan merujuk ke input-input yang mungkin nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Sangat bagus sekali Pak. Jadi dari awal tadi disampaikan bahwa pelaksanaannya cuma sekali dalam 10 tahun, tapi dampaknya bisa kita Betul, Pak Beni. rasakan, kita gunakan dari semua lini. Masyarakat bisa menggunakan datanya, big data ya Pak ya. Ya. Jadi tidak salah slogannya BPS itu sekali digunakan tapi manfaatnya dampaknya bisa berpuluh-puluh tahun. Luar biasa Pak. Nah buat sobat data yang dengan podcast ini sudah tahu kan apa yang perlu dilakukan jika ada petugas BPS datang melakukan pendataan, bagaimana mereka bisa memastikan data yang diberikan sudah benar. Nah jadi kita berikanlah jawaban untuk bisa memberikan akurasi data yang benar-benar sangat digunakan, yang sangat diperlukan oleh BPS. Nah, nanti siapa yang akan menggunakannya? Ya kita semua, masyarakat, semua elemen, semua lini bisa menggunakannya. Oh iya, Pak Wahyu,
kalau namanya kita punya kegiatan pasti ada jargon Iya. atau slogan Iya. dalam rangka menuju sensus ekonomi 2026. Kalau boleh tahu apa itu Pak? Ada simbol nggak Pak atau Nah, salamnya Pak? betul Pak Beni, BPS itu punya simbol di masing-masing sensus, tapi sebelum simbol ada kalau menyebut BPS, BPS itu biasanya langsung kita seluruh pegawai BPS mencatat Indonesia, karena BPS itu tukang mencatat gitu. Dan simbol untuk sensus ekonomi 2026 ini ada seperti ini Pak Beni, jadi kita rekatkan ya jari kemudian telunjuk kita akan begini menuju segitiga dan kita ini apa simbol untuk sensus ekonomi 2026. Jadi jari-jari tengah ini menunjukkan huruf S dan E, sensus ekonomi, kemudian ini 2 dan 6 2026. Ya kita coba kait-kaitkan ya. Artinya ini juga harapannya masyarakat dengan ada simbol seperti ini bisa mengenal, oh ini sensus ekonomi 2026 oleh BPS. Gitu. Oke, Terima kasih. kita apresiasi. Bagus sekali. Ya, luar biasa. Sobat Interest, terima kasih banyak Pak Wahyu Pak Beni, terima kasih atas banyak. penjelasannya yang sangat informatif. Kita memang bakso program ini Pak dilaksanakan dengan suasana santai tapi penuh makna. Dan dengan obrolan kita yang singkat ini, kita bisa paham apa itu sensus ekonomi 2026. Bukan sekedar pendataan, tapi fondasi penting untuk menyusun arah pembangunan ekonomi ke depan. Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026 dengan jadi responden yang aktif dan informatif. Karena data yang kamu berikan adalah masa depan yang kita bangun bersama. Saya, Beni Sepialdi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bakso selanjutnya.